Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Yang keras. Untuk apa? Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya. Singkatannya. Yang keras. Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya. Wakilnya. Singkatannya. Partainya apa? Partainya apa partainya? Kita urutkan ya. 3 partai pengusung, 4 partai pendukung. Oke, urut abjad. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Nasdem, PKB, Umat. Sekali lagi, apa partainya? Nasdem, PKB, Umat. Kurang keras. Nasdem, PKB, Umat. Sambil tangannya naik ke atas. Apa partainya? Nasdem, PKB, Umat. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi lapangan. Kita berkumpul di sini bukan sekedar ingin bertatap muka. Kita berkumpul di sini karena kita ingin republik ini menjadi republik yang berkeadilan. Amin. Karena itu kita perlu melakukan perubahan. Kita perlu melakukan apa? Perubahan. Kita perlu melakukan perubahan. Bulan depan, tanggal 14 Februari, kita berkesempatan 6 jam waktunya. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu seluruh rakyat yang berhak bisa menentukan arah republik. Kepada siapa kewenangan itu akan diberikan? Nomor berapa? Nomor berapa? Ayo sekalian, kita pada tanggal 14 Februari harus memilih. Dan pilihan yang kita berikan, akan kita tanggung konsekuensinya 5 tahun ke belakang. Betul? Bisa lihat, tenang. Jadi, ibu sekalian, pada 14 Februari kita menentukan pilihan. Saya mau tanya semuanya, apakah beras harganya murah atau mahal? Apakah pendidikan murah atau mahal? Apakah pekerjaan sulit atau mudah? Bagaimana kalau kita teruskan? Gimana kalau kita teruskan? Beras mahal, mau diteruskan? Lapangan pekerjaan sulit, mau diteruskan? Jadi perlunya apa? Sekarang ini kita menyaksikan bukan saja cari pekerjaan itu sulit, bahkan lowongan pekerjaan yang tersedia pun untuk masuknya harus menggunakan orang dalam. Betul. Di pemerintahan banyak yang harus pakai ordal. Dan ternyata swasta pun banyak yang seperti itu. Betul tidak? Cari kerja sulit, pas ada kesempatan kerja, masuknya bayar. Itu adil atau tidak? Haruskah itu dibiarkan? Perlunya apa? Kita harus ubah
Bapak sekalian, ini bukan persoalan-persoalan yang sulit, tapi ini persoalan yang dibiarkan tidak diselesaikan. Betul? Nih, saya kasih contoh. Ada jalan aspalnya rusak. Bertahun-tahun aspalnya rusak. Lalu orang bilang, ini memang susah diperbaiki aspal. Tidak, yang diperlukan kemauan, keseriusan. Kalau ada kemauan, jalan itu diaspal dan langsung rata lagi. Betul? Beras mahal, tidak rumit, cuma dibiarkan. Betul? Lapangan pekerjaan sulit, tidak rumit, cuma dibiarkan. Betul? Inilah yang akan kita lakukan perubahan. Apakah Jawa Barat siap menyongsong perubahan? Apakah Jawa Barat siap memenangkan? Itu artinya 14 Februari besok kita harus bisa menjangkau seperti yang tadi sudah dideklarasikan. Berapa persen? Saya mau dengar lagi, berapa persen? Yang lebih keras, berapa persen? Insya Allah dengan kemenangan itu kita akan bisa melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menuju 14 Februari tidak cukup kita hanya berpangku tangan. Tidak bisa kita mengharapkan orang lain yang berbuat. Yang hadir di sini dan semua yang berada di luar sana, siapkah untuk bekerja bersama untuk memenangkan? Siap jangkau semua? Artinya apa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Yuk ulangin sama-sama. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke... Insyaallah semuanya terjadi. Bapak sekalian yang hadir bersama di sini, saya ingin ingatkan pada semuanya bahwa yang kita cita-citakan itu bukanlah hal baru. Yang kita ingin tegakkan rasa keadilan, itu adalah prinsip dasar Republik ini didirikan. Yang mendirikan Republik ini adalah kaum terdidik, orang-orang yang waktu itu pada zamannya terdidik, tapi dia membuat Republik ini bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak turunannya, bukan untuk keponakannya, tapi dipakai untuk setiap anak bangsa. Sekarang kita sedang di persimpangan jalan. Ada usaha menjadikan Republik ini negara kekuasaan, di mana penguasa mengatur hukum. Kita ingin pertahankan dan kembalikan Republik ini menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Setuju? Kita ingin negara hukum. Ingin negara apa? Sekali lagi, negara apa? Sama-sama, negara hukum. Sekali lagi, kita ingin negara hukum supaya yang berkuasa pun dikendalikan. Dan yang tidak kalah penting, banyak hari ini yang dicekam rasa takut berbicara, karena kalau berbicara mengkritik ujungnya kriminalisasi. Haruskah ini dibiarkan? Perlunya apa? Mari kita kembalikan kebebasan mengkritik negara di Republik ini, supaya kita merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Akhir-akhir ini banyak yang takut bicara, dan kita berharap 14 Februari besok seluruh aparat negara bersikap netral. Betul?
baik ASN, TNI, polisi, dan semua perangkat termasuk desa, semua harus bertindak, yang keras, harus bertindak. Karena itu kemarin saya pesankan, bila ada di antara mereka yang karena bertindak netral lalu diberi sanksi, ketika kami memenangkan, kami akan kembalikan mereka yang diberi sanksi. Kita menjamin supaya semua tenang, dan kita ingin tunjukkan rasa hormat kita pada rakyat. Ibu sekalian yang ada di tempat ini, perubahan yang kita ikhtiarkan insya Allah terjadi pada tanggal 14 Februari. Insya Allah 14 Februari menjadi Hari Perubahan Indonesia. Jadi apa? Hari Perubahan Indonesia. Kalau perubahan nomornya berapa? Angkat tangannya lagi. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memenangkan, maka relawan dan kader partai harus kerja bersama. Siap? Semua relawan acungkan tangan, relawan ya. Semua kader partai acungkan tangan. Siap bekerja bersama? Siap menjangkau semua? Bapak Ibu sekalian, semua dari sini sekarang buka HP-nya, keluarkan HP-nya. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Kameranya nyalakan. Nyalakan kameranya. Yuk. Kita mau rekam sama-sama. Ya, rekam sama-sama ya. Dengarkan dulu nih. Nanti rekamannya, ini rekaman ini disebarkan di semua sosial media yang ibu bapak dan teman-teman ikuti, di WA group, di Facebook, di Instagram, di semuanya, di X atau Twitter ya. Nah, ini memorinya ada nggak? Aman. Kuotanya aman. Pulsanya gimana pulsanya? Aman. Ini kan buat perjuangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, ini boleh direkam, saya ingin tanya, apakah yang hadir di sini orang-orang bayaran? Apakah yang hadir di sini orang bayaran? Yang keras. Semua datang ke sini karena keyakinan untuk perubahan. Semua datang ke sini dengan niat yang tulus, datang dengan niat yang ikhlas. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Dan itu yang membuat kita bangga. Karena kita datang ke sini bukan karena imbalan, bukan karena pembagian rupiah. Sepanjang jalan masuk ke sini saya tidak menemukan deretan bis-bis yang banyak. Yang saya temukan motor yang jumlahnya luar biasa banyak. Saya temukan mobil yang jumlahnya luar biasa banyak. Artinya apa? Berangkat sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Bukan berangkat di sini karena dibayarin pakai bis yang dikerahkan orang lain. Yang kedua, ketika datang saya sering menemukan jumlahnya banyak tapi semangatnya tidak ada. Di tempat ini jumlahnya banyak, semangatnya luar biasa. Itu artinya yang datang memang orang berjuang. Ini terasa kalau salaman, orang yang bersemangat salamannya dengan goncangan yang kuat, dengan betul-betul cermin semangat. Tapi kalau yang ngumpulin yang bayaran, mereka cuma nunggu mudah-mudahan acaranya cepat selesai. Biar cepat dapat. Iya, kalau yang begini, woi, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, betul tidak? Jadi karena itu saya ingin sampaikan kepada semua, ini hari Senin, ini hari kerja, betul?
dan ibu bapak memilih untuk hadir di sini. Biarkan rekaman ini jadi catatan, rekaman ini jadi bukti. Jadi bukti apa? Bahwa ibu dan bapak hadir di sini ikut menjadi bagian dari perjuangan. Di saat Indonesia berada di persimpangan jalan untuk jadi negara kekuasaan atau negara hukum, ibu bapak berjuang mempertahankan republik ini tetap menjadi negara hukum. Di saat kita menyaksikan banyak ketidakadilan, ibu dan bapak hadir untuk mengikhtiarkan perjuangan keadilan, mengusahakan agar kita bisa menghadirkan keadilan bagi semua. Rekaman ini jadi catatan yang ibu dan bapak bisa kirimkan kepada seluruh keluarga, kepada kolega, kepada tetangga, dan siapapun yang tersambungkan, membawa pesan bahwa ibu bisa katakan, bapak bisa katakan, kami bukan penonton perubahan, kami pejuang perubahan, kami pejuang. Nanti satu saat mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Rekaman ini boleh ibu dan bapak berikan kepada anak cucu, ditunjukin nanti. Lihat nih, nenekmu, kakekmu dulu di saat Indonesia di persimpangan jalan tahunnya 2024, nenekmu, kakekmu tidak tinggal diam. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Nenekmu, kakekmu ikut berkeringat, ikut menjangkau semua, dan ikut memastikan Republik ini kembali kepada relnya, yaitu Republik yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekaman ini jadi bukti, simpan rekaman ini baik-baik, jadikan ini bukti buat diri sendiri, buat lingkungan dan buat anak cucu, bahwa ibu bapak bagian dari perjuangan yang mulia. Semua yang hadir di sini tidak ada yang minder, tidak ada yang malu, karena datang bukan karena bayaran, datang karena semangat perjuangan. Biarkan anak cucu kita bangga bahwa orang tuanya adalah pejuang, dan insya Allah mereka meneruskan perjuangan kita di kemudian hari. Lalu ajak kepada semua, kirimkan rekaman ini dengan pertanyaan sederhana. Bila kita ingin lapangan pekerjaan untuk semua, bila kita ingin kebutuhan pokok harganya murah, bila kita ingin pendidikan terjangkau, maka kita membutuhkan perubahan. Dan perubahan nomornya berapa? Perubahan nomornya berapa? Ajak kepada semua yang belum mau ikut perubahan. Jangan mengajak hanya yang sudah ikut perubahan, ajak yang belum. Dan kalau ajak yang belum, tidak usah bawa label, tidak usah bawa tanda-tanda. Ajak bicara dengan kasih pertanyaan sederhana. Beras murah apa mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Nah, kemudian tanya, mau diterusin nggak? Ini juga bapak tanya sama mereka. Lalu kalau mereka bilang nggak mau diterusin, berarti biar nama? Gitu cara ngajaknya, ya. Baik sekalian, gunakan rekaman ini, sebarkan rekaman ini, dan jadikan ini sebagai bukti untuk diri sendiri, untuk anak turunan kita. Insya Allah perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Nah, rekamannya cukup sekarang. Nah, biar memorinya habis. Nah, sekarang baik sekalian, saya mau ceritakan sedikit nih. Supaya kita bisa berhasil, kita harus kerja bersama. Harus mau semua bekerja dalam satu koordinasi. Siap? Ada namanya TPD. Apa itu TPD? Apa namanya TPD? Tim pemenangan daerah. Siapa ketuanya? Paru, saya undang ke depan. Bapak Haru Suwandaru, Ketua TPD Jawa Barat, boleh maju ke depan. Saya ingin mengundang juga
Sekjen Timnas Bapak Saan Mustafa, boleh maju ke depan. Boleh saya undang Ketua. Sini. Pak Saiful udah datang belum? Kalau gitu saya undang Bapak Kiai Maman Imanul Haq, maju ke depan. Kasih aja itu Hei, lalu sekalian, dari Partai Umat ada nggak di sini? Maju ke depan satu. Bapak sekalian, kalau kita mau memenangkan perubahan, tidak bisa hanya menang pilpres. Ya, kita harus juga menang di pemilihan legislatif. Masalah Pak Anies, Pak Presiden PKS di depan sana agar kesulitan masuk Pak Anies. Mohon diberi jalan kepada Bapak Ibu, Pak Presiden PKS sudah mau masuk. Ayo, baik. Lewat samping ya. Baik, ya. Bapak sekalian, saya teruskan lagi. Untuk bisa memenangkan, kita harus bisa menang pilpres dan menang pemilihan legislatif. Betul tidak? Apa partainya? JNI, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Saya punya cerita nih. Menang eksekutif saja tanpa legislatif sulit bisa membuat perubahan. Dulu saya di Jakarta bertugas dan kita memiliki sebuah perusahaan milik pemerintah, namanya perusahaan bir. Uang kita di situ 1 triliun lebih, hampir 1,2 triliun. Kami ingin gunakan uang itu untuk bikin sekolah, untuk bikin rumah sakit, bikin rumah yatim, rumah jompo. Tapi nggak bisa karena uangnya berhenti saham. Kita mau jual, tapi untuk menjual harus ada izin dari DPRD. Semua diselesaikan kecuali persetujuan DPRD. Kenapa? Karena ketua DPRD-nya tidak berasal dari partai koalisi pendukung. Harus ubah. Kita harus pastikan insya Allah pimpinan dewannya dari partai koalisi sehingga kita bisa mendorong seluruh perubahan. Betul tidak? Jadi kita harus menang di dua-duanya, menang di eksekutif dan menang di legislatif, menang di eksekutif dan menang di legislatif. Kalau kita bisa mengerjakan itu, insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Perubahan betul-betul bisa terjadi. Sekali lagi, apa nama partainya? Nama partainya? Nih, kalau boleh, yang caleg DPR RI boleh maju ke depan. Caleg DPR RI, DPR RI. Nih, lihat wajahnya sekalian, biar semuanya melihat. Ini adalah caleg DPR RI kita. Yuk berjajar di sana, bergeser, bergeser. Nah, Bapak Ibu boleh dong depan sini duduk, bisa di belakang ya. Ada Pak Mimin, Pak Mimin dan Pengalia. Dan Pengalia itu samping Pak Anies. Namanya pada di situ. Ya. Selamat datang kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saihu dan Ibu yang hadir bersama di sini. Beri tepuk tangan untuk beliau. Terus sekalian, ingat-ingat apa partainya? Yang jelas. Angkat tangannya. Sekali lagi yang keras. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Nomornya berapa?
Insya Allah kita berjuang sama-sama. 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia. Dewa sekalian, izinkan saya mengajak kepada semuanya. Ini di ujung sambutan saya ingin mengajak semua untuk mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sama-sama. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo. Siap berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nasdem, PKB, PKS, umat. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi perjuangan kita mendapatkan ridhonya. Insya Allah kita diantarkan pada kemenangan. Insya Allah dibukakan kemudahan. Insya Allah semua yang hadir di sini dimudahkan rezekinya. Insya Allah semua yang hadir di sini dicatat sebagai amal soleh. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.